peserta yang lain masuk ya, Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu para perwakilan BUMN dan anak perusahaan BUMN dalam acara sosialisasi Anugerah BUMN 2022 tahun ke-11. Dan sebelum kita memulai kegiatan atau acara sosialisasi hari ini, dengan bangga kami menyampaikan informasi bahwa kami memiliki program terbaru, yaitu merupakan kolaborasi dari BUMN Track dengan Jawa Pos Multimedia atau JPN TV, yang merupakan TV Jawa Pos TV jaringan Jawa Pos. Kami memiliki program BUMN Menjawab yang saat ini sudah masuk menjadi nominasi penghargaan Anugerah KPI 2021. Kami sudah tayang sebanyak 13 episode. Program BUMN Menjawab ini terpilih menjadi nominasi program talk show berita terbaik media televisi. Dan kami mohon izin untuk menyampaikan video pendek terkait program BUMN Menjawab. Silakan Pak Merdi. Program BUMN Menjawab JPM TV masuk nominasi untuk kategori talk show berita di Anugerah KPI 2021. 18 stasiun televisi mengirimkan karya terbaiknya. KPI Pusat menerima 205 program siaran dan dikurasi oleh 30 dewan juri. Mulai dari Komisi 1 DPR RI, perwakilan kementerian dan lembaga, budayawan, pengamat media hingga jurnalis senior. 68 program siaran terpilih menjadi nominator. Bentuk apresiasi kepada lembaga siaran berintegritas dan menyajikan siaran berkualitas. Transformasi dan inovasi di badan usaha milik negara lewat program BUMN Menjawab jadi satu pilihan. Baik, terima kasih Pak Merdi atas videonya. Jadi Bapak dan Ibu, demikianlah program terbaru yang bisa kami sampaikan dan kami berharap Bapak dan Ibu atau perusahaan yang Bapak dan Ibu wakili dapat menjadi atau turut berpartisipasi dalam program BUMN Menjawab. Jika ada yang berminat, boleh langsung nanti menghubungi dengan Ibu Titi atau dengan Pak Bergas. Baik, kita kembali ke acara hari ini, tema acara hari ini. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, Anugerah BUMN diselenggarakan oleh BUMN Track, didukung oleh PPM Manajemen. Dan tahun ini, Anugerah BUMN 2022 mengangkat tema transformasi tata kelola BUMN, membangun keseimbangan bisnis. Dan pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Samsudin Hadi Surtarto, selaku CEO BUMN Track. Lalu kemudian ada Ibu Adita Yani Indra selaku PLT Direktur Eksekutif PPM yang nanti juga akan menyampaikan pemaparan begitu ya Ibu. Lalu ketiga, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Alpisa Syam selaku Kepala Divisi Riset dan Konsultasi PPM Manajemen. Pak Pisa di sini akan menjelaskan mengenai kuesioner yang terkait dengan Anugerah BUMN 2022. Lalu kemudian di penghujung acara nanti, kita akan mengadakan sesi tanya-jawab. Jadi nanti setelah mendengar penjelasan, Bapak dan Ibu bisa menanyakan kembali hal-hal yang mungkin kurang jelas atau ingin kembali diperjelas. Nanti Bapak dan Ibu bisa menulis pertanyaan di kolom chat, atau juga bisa raise hand ya, nanti saya sebutkan, dan Bapak Ibu bisa langsung menanyakan langsung kepada para pembicara pada pagi ini. Demikian dari saya untuk pembuka. Kepada Pak SH Sutarto, mungkin kami persilakan untuk memberikan pemaparan pertama. Silakan Pak Toto. Terima kasih Mbak Epi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul bersama di dalam virtual Zoom dalam kondisi sehat walafiat. Pertama, kami BUMN Track
selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PPM Manajemen yang selalu mendukung di kegiatan Anugerah BUMN 2022 tahun ini, yaitu sudah tahun ke-11. Dan di sini tadi disampaikan sudah hadir Ibu Adi Tayani Dakukila, beliau adalah PLT Direktur Eksekutif, dan yang sering selalu tampil untuk memberikan penjelasan. Di sini ada Mas Alfi Sasam dari PPM Manajemen, dan juga rekan-rekan tim dari PPM Manajemen. Terima kasih. Dan kami selalu mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mitra, baik itu BUMN, anak perusahaan BUMN, baik yang sudah TBK juga, di sini juga hadir ya. Di sini sudah partisipan ada 134 ya. Mudah-mudahan ini ajang yang baik juga untuk tahun 2002 ini. Tidak terasa ya, pandemi sudah 2 tahun juga kita lalui untuk tahun ini. Banyak hal mungkin dari tahun lalu yang banyak BUMN juga masih khawatir untuk ikut serta karena tadi bahwa pertumbuhannya relatif turun, dan mudah-mudahan tahun ini 2021 yang tahun kemarin ya, karena memang penilaian adalah di tahun kemarin dan 2021, saya kira banyak transformasi yang sudah dilakukan oleh BUMN ya, baik itu dari pola kerja, pola perubahan di bisnis ya kan, sehingga tadi disampaikan oleh EPI bahwa kita mengusung tema tahun ini mengenai transformasi dari tata kelola BUMN. Tapi bagaimana keseimbangannya dengan bisnis? Karena BUMN ada 2 hal tugasnya sebagai korporasi, yaitu untuk mendapatkan dividen untuk memberikan kepada negara. Yang kedua sebagai dalam situasi pandemi ini adalah untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, pada kesempatan ini kami BUMN Track sebagai media yang bagian daripada pilar keempat dari demokrasi ya, ada legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kami di media ini sudah menginjak tahun ke-15 ya, terasa BUMN Track. Anugerah BUMN ini sudah tahun ke-11, kami sudah 15 tahun ya, dan kami sudah terverifikasi di Dewan Pers, sehingga mungkin era-era saat ini banyak sekali ya media-media baik itu yang memang sudah mainstream ya, media yang sudah dikenal, atau juga media-media dalam bentuk YouTube ya, yang memang bukan media gitu ya, tapi itu juga banyak mempengaruhi kepada pemberitaan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, inilah kami ya BUMN Track yang sudah terverifikasi Dewan Pers itu ingin memberikan kepada publik, menyampaikan bahwa banyak sekali peran yang sudah dilakukan oleh BUMN dan juga anak perusahaan BUMN sebagai korporasi, jelas untuk menyokong ya kepada kontribusi kepada negara di dalam pendapatan dividen. Di samping itu juga dalam situasi pandemi ini ya, dan ini sudah era transisi kepada endemi ya, karena sudah terbiasa kita menghadapi situasi saat ini sudah 2 tahun ini. Juga bisa memberikan tadi dukungan kepada pemulihan ekonomi nasional. Nah, sehingga bagaimana kita kelola di BUMN di era saat ini dan ke depan, gitu kan. Karena ini sudah hal-hal yang baru yang sudah banyak sekali dilakukan oleh BUMN. Di sisi lain juga sebenarnya apa yang dilakukan oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir ya, itu sekarang banyak para BUMN itu harus sudah fokus kepada ini strategi bisnisnya gitu, baik itu di BUMN maupun di anak perusahaan BUMN. Karena Pak Erick Thohir adalah background-nya juga adalah media gitu, sehingga justru sekarang para BUMN harus tampil gitu. Hebat nggak hebatnya juga harus kelihatan di publik. Ini karena memang sudah eranya gitu ya, seperti itu. Dan kami pada kesempatan ini ya BUMN Track yang didukung oleh PPM Manajemen itu juga ingin mengapresiasi yaitu seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ke-11 ini juga tetap BUMN akan mengisi kuesioner ya. Ini pada periode ini kan kita melakukan sosialisasi. Kemudian nanti
mereka akan diberikan kuesioner ya untuk diisi, ya, diisi kemudian juga jawaban kuesioner itu juga akan merepresentasikan Bapak Ibu semuanya untuk dilanjutkan kepada proses presentasi. Nah, di situ presentasi baik itu di perusahaan, juga mungkin dari CEO. Gitu. Kami harapkan yang tampil nanti dalam presentasi itu ya direktur utamanya, baik itu di perusahaan maupun nanti di CEO otomatis ya udah pasti direktur utama. Bila berhalangan pasti ya di direksi. Karena ini dalam kesempatannya adalah melalui Zoom ya. Saya kira lebih mudah bagi pimpinan dari BUMN atau BUMN untuk bisa menyampaikan presentasinya. Seperti biasanya Dewan Juri di ajang anugerah BUMN ini diketuai oleh Dr. Tantri Abring MBA, beliau adalah Menteri BUMN pertama dan beliau juga adalah Dewan Pakar BUMN Trek. Dan para Dewan Juri yang saya kira kita sudah mengakomodasi baik itu dari akademisi, profesi, pakar, terus kemudian profesional dan juga dari media ya, karena kami BUMN Trek. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti lebih jelasnya akan sampaikan oleh Mas Alfiasa mengenai tadi bagaimana kategorisasi untuk tahun ini, apa yang membedakannya dengan tahun sebelumnya. Mungkin kategorinya relatif sama gitu. Hanya penekanannya tadi saya sampaikan bahwa dengan tema ini banyak hal saya kira dari Bapak Ibu semuanya sudah melakukan tata kelola ya kan di dalam proses bisnisnya. Mungkin itu disampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Saat ini sudah 144 ya jumlah pesertanya. Mudah-mudahan ini akan menjadi poin juga ya bagi Bapak Ibu semuanya dan perlu juga kami sampaikan ya. Kenapa saya bilang diharapkan oleh para CEO-nya, pengalaman di anugerah BUMN kami yang sebelumnya ini sudah tahun ke-11 di periode kabinet Jokowi tahun 2014-2019 periode yang pertama itu 3 CEO BUMN terbaik menjadi menteri. Itu satu Pak Arief Yahya ya, jadi Menteri Pariwisata, yang kedua ada Pak Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan, kemudian jadi Menteri SDM, terus yang ketiga Budi Karya Sumadi, ya kan, Menteri Perhubungan. Dan di kabinet tahun ini 2019-2024 itu ada 2 yang menjadi menteri. Itu satu CEO BUMN terbaik Bapak Budi Karya Sumadi ya, yang Menteri Perhubungan, lanjutkan dari periode yang pertama ikut yang kedua juga. Kemudian yang satunya lagi adalah Budi Gunadi Sadikin, beliau adalah Menteri Kesehatan. Saya kira itu mudah-mudahan rekan-rekan semuanya, saya kira di sini muda-muda ya, yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memberikan hal yang masukan mungkin nanti kepada yang akan menyampaikan presentasi para direksi supaya bisa tampil. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin Hadi Sutarto atas pemaparannya. Dan kemudian kita lanjutkan kepada Ibu Aditayani Indra selaku Direktur Eksekutif dari PPM Manajemen. Silakan Ibu untuk waktunya. Terima kasih Mbak Evi. Yang saya hormati ini Bapak Esa Sutarto, CEO BUMN Trek. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari BUMN Trek. Kemudian seluruh peserta yang hadir pada sosialisasi Anugerah BUMN 2022 yang ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kita sehat, penuh semangat pagi ini dalam pertemuan media Zoom ini. Yang pastinya walaupun dengan media Zoom tidak mengurangi efektivitasnya. Nah, mungkin kami PPM Manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada BUMN Trek karena sudah diberikan kepercayaan ya Pak Sutarto ya menjadi mitra ya dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Melihat tahunnya yang ke-11 gitu, pastinya ini sesuatu kegiatan yang luar biasa gitu ya. Dan untuk kualitas saya rasa tidak perlu diragukan lagi kalau tadi yang Pak Sutarto sampaikan gitu ya.
Jadi BUMN, anak perusahaan, dan CEO yang diberikan penghargaan kita pantau juga menunjukkan kinerja yang baik dan sangat memuaskan pastinya. Nah, melihat minatnya, pastinya Bapak dan Ibu semua yang hari ini menjadi wakil pastinya ingin mendapatkan experience yang sama ya. Bagaimana melihat kualitas kinerja yang dijalankan di perusahaan masing-masing. Nah, ini mungkin satu sisi lain dari penilaian kinerja BUMN ataupun CEO. Nah, PPM sendiri sebetulnya kalau saya lihat listing yang hadir hari ini juga sudah lama menjadi mitra Bapak dan Ibu semua gitu ya, terutama di assessment, kemudian dalam pengembangan sumber daya manusia, riset, konsultansi, dan sekolah tinggi. Nah, jadi rasanya kita tidak asing gitu ya PPM dengan Bapak Ibu semua para peserta hari ini. Nah, pengalaman PPM juga sudah 55 tahun ini juga udah enggak singkat gitu ya. Pastinya kami akan terus menjadi partner gitu ya untuk pengembangan organisasi gitu, supaya bisa menunjang sasaran ekonomi pastinya intinya. Nah, tadi Pak Tarto juga menyampaikan ini masa pemulihan, sudah 2 tahun kita ini pandemi, dan pastinya yang dilalui oleh kita semua tidak mudah gitu. Butuh strategi, cara yang berbeda, inovasi, butuh pemimpin-pemimpin yang kuat juga bisa melalui masa-masa yang tidak mudah selama 2 tahun. Nah, mungkin di tahun ini pastinya udah pengalaman ke-11 gitu ya. Juri juga sudah juri-juri pilihan gitu ya, metode juga pasti sudah melalui perbaikan yang lebih sempurna. Nah, nanti mungkin kriteria yang mungkin perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu yang ikut pada sosialisasi hari ini. Dan nanti detailnya dijelaskan oleh Pak Risa ya. Ya pastinya kita juga mengamati gitu ya dalam situasi yang tidak mudah mana BUMN ataupun anak perusahaan yang tetap bisa bertahan ya, dan bagaimana strategi-strategi yang diterapkan di sini. Kalau bicara transformasi ini udah nggak perlu ditanyakan gitu ya. Dari dulu sudah upaya transformasi, kena pandemi mau nggak mau lebih bertransformasi dengan cara-cara yang luar biasa. Nah, aspek lain yang mungkin jadi kriteria penting adalah pengembangan talenta. Jadi ini luar biasa ya perkembangan bagaimana pengembangan SDM yang menjadi fokus di seluruh perusahaan BUMN dan anaknya gitu ya. Kementerian BUMN juga luar biasa program-programnya. KPI yang diterapkan juga banyak kan Bapak dan Ibu ya. Termasuk akhlak itu juga menjadi KPI yang untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia. Inovasi, teknologi itu masih menjadi aspek penilaian. Juga tata kelola perusahaan. Nah, yang pasti diberikan masih kategorinya nanti kan pasti untuk BUMN-nya, anak perusahaan dan perusahaan terbuka, dan CEO-nya gitu ya. Kalau bicara CEO, melihat proses pemilihan direktur BUMN, anak perusahaan itu sudah cukup lama, sudah disaring dengan ketat. Sekarang makin ketat lagi prosesnya gitu Bapak dan Ibu yang ada di BUMN dan anak juga pasti tahu bagaimana perubahan saringan untuk menjadi CEO sekarang. Prosesnya jadi lebih tajam gitu ya, menilai aspek-aspek yang diperlukan sebagai CEO karena memang tuntutannya luar biasa sekarang memimpin perusahaan, membawa perusahaan untuk berkinerja tinggi yang harus dinamis ya, agile ya, dengan tantangan-tantangannya. Nah, ini mungkin nanti Bapak dan Ibu yang ikut sosialisasi hari ini mungkin bisa mencermati apa kriteria yang diinginkan gitu ya, sehingga nanti persiapan dan pengisian pesanan juga bisa dilakukan secara matang, sehingga nanti juri dan penilai juga bisa memberikan nilai yang terbaik gitu ya, penilaian yang terbaik sehingga betul-betul anugerah ini sesuai dengan harapan. Pastinya anugerah ini mengharapkan tetap berkualitas ya, objektif dan independen. Ini yang mungkin kita harapkan sama-sama dalam proses ini. Selamat menjalani proses penjurian Bapak dan Ibu. Harapannya nanti yang juga menerima anugerah betul-betul bisa menjadi apa ya, contoh dan panutan bagi kita semua. Itu mungkin ya saya sampaikan Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adita Yani atas penjelasannya. Dan sekarang kita masuk kepada pembicara ketiga. Ini pastinya sangat ditunggu-tunggu, tidak kalah ditunggu-tunggu dari yang dua pembicara sebelumnya, karena Pak Pisa di sini akan membedah secara detail ya Pak Pisa terkait kuesioner Anugerah BUMN 2022. Kepada Bapak Ibu sekali lagi kami sampaikan setelah ini kami membuka sesi tanya jawab
untuk memperdalam apa yang sudah dijelaskan oleh beliau nanti. Kepada Bapak Alpisasam, kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Kak Evi. Oke, kalau di lingkungan BUMN Track di internalnya, mohon maaf saya buka sedikit rahasianya gitu ya. Biasanya dipanggilnya Kak Epoy. Gitu ya. Terima kasih, beliau adalah kepala redaktur pelaksana BUMN Track gitu ya. Saya sangat mengagumi tulisan-tulisan yang dibuat oleh beliau atau tulisan-tulisan yang diedit oleh beliau. Ibaratnya mungkin kalau saya orang yang biasa-biasa aja gitu ya, di tangan beliau mungkin bisa jadi yang glowing dan yang lain sebagainya. Oke. Jadi yang bagus saja bisa dibikin lebih bagus, apalagi yang jelek gitu ya. Bisa dibikin lebih bagus juga oleh KFI. Gitu. Baik, terima kasih dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga pertemuan kita pada sesi daring hari ini yang tajuknya adalah sosialisasi penilaian Anugerah BUMN 2022 menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Salah satu hal yang mungkin masih menjadi harapan kita semua, gitu ya. Kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini belum berhenti. Oke. Kemarin kelihatannya kita udah hampir euforia ya. Ternyata ada lagi datang yang namanya Omikron, siapa lagi, dan yang lain sebagainya. Baik, oleh karenanya tidak ada salahnya kita tetap harus waspada dan jaga-jaga yang namanya protokol kesehatan atau apapun. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih dan selamat datang juga di sesi hari ini yang pada dasarnya setiap kita menyelenggarakan anugerah BUMN setiap tahun, kami akan mengawalinya dengan sesi pertemuan seperti ini yang tujuan utamanya adalah yang pertama silaturahmi. Kalau secara luring atau secara tatap muka, mungkin bisa sebelum kita mendengarkan sambutan, pembukaan, dan juga paparan untuk apa yang harus kita lakukan dalam rangka kepesertaan kita di ajang anugerah BUMN ini. Biasanya kan ada ya entah ngemil-ngemil snack atau apa ya Bapak Ibu, kemudian hahaha ketemu dengan teman lama dan yang lain sebagainya. Oke. Nah, meskipun sekarang kita melalui media daring atau media Zoom, ya kami sangat berharap tidak mengurangi makna silaturahmi dan interaksinya juga. Saya pikir seperti itu. Baik, Pak Toto selaku CEO BUMN Track dan juga Ibu Dita, Direktur Eksekutif PPM Manajemen sekaligus atasan saya tadi udah menyampaikan ya berbagai hal terkait kondisi terkini, berbagai hal terkait dengan kinerja tentunya, kinerja badan usaha milik negara dan keluarga badan usaha milik negara. Sekarang susah kelihatannya ya nyebut yang namanya yang BUMN itu yang mana, yang anaknya yang mana, yang cucunya dan cicitnya yang mana gitu ya. Oke, kita anggap semuanya adalah badan usaha milik negara atau keluarga BUMN. Oke, apalagi kaitannya dengan sekarang udah banyak nih struktur kepemilikan yang berubah. Ada holding ini, itu, dan yang lain sebagainya. Oke, ya namun demikian mungkin hal-hal tersebut tidak akan mengurangi semangat dan motivasi kita juga ya dalam rangka menunjukkan yang terbaik bahwa saya BUMN, saya adalah bagian dari keluarga besar BUMN, ini loh yang sudah kami kontribusikan kepada bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan kita punya semangat yang sama seperti itu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Baik, saya mungkin ingin langsung masuk ke apa yang harus kita cermati bersama dalam kaitannya dengan penilaian anugerah badan usaha milik negara atau anugerah BUMN 2022 gitu ya. Ada yang menyebutnya anugerah BUMN, ada yang menyebutnya BUMN Award gitu ya. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau yang menyelenggarakan anugerah BUMN itu adalah BUMN Track dan PPM Management. Kalau yang menyelenggarakan BUMN Award itu BUMN Track dan PPM gitu. Jadi beda gitu. Oke, tapi isinya dua-duanya sama. Silakan. Kami bebaskan mau menyebut ini BUMN Award atau anugerah BUMN. Tapi ya mari kita gunakan bahasa kebanggaan kita, bahasa Indonesia. Tema yang kita usung sekarang mungkin agak berbeda, meskipun substansinya banyak hal yang sama, tidak banyak perubahan, tapi tentunya ada hal-hal yang mungkin menjadi kekhususan.
Di gelaran tahun ke-11 ini, tahun 2022, yang ingin kita angkat adalah transformasi tata kelola. Tata kelola siapa? Tata kelola BUMN dan anak-anak, cucu, dan semuanya dalam membangun keseimbangan bisnis. Keseimbangan di sini mungkin boleh diartikan sebagai keberlanjutan dan juga ketahanan dalam rangka menghadapi berbagai goncangan, economic shock. Goncangan yang paling dahsyat terjadi di 3 tahun terakhir ini adalah goncangan atau exogenous shock yang dihasilkan dari adanya pandemi COVID-19. Dan ini berlaku di seluruh dunia secara global. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Syad boleh di... Oke. Saya nggak akan membicarakan latar belakangnya seperti apa, kayaknya nggak enak banget ya kalau harus saya bacain. BUMN sebagai lokomotif gitu ya, ya ibaratnya mungkin menggarami air laut, dan ya ini sih sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu semua ya gitu. Oke, ada beberapa prioritas, dan tentunya sebagai badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, tapi tetap mau dipisahkan atau tidak dipisahkan, ada kata-kata kekayaan negara. Kita memiliki amanat untuk menjaga kekayaan tersebut, dan sedapat mungkin kekayaan tersebut digunakan untuk berkembang, dan akan lebih baik lagi kalau juga bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Kira-kira demikian. Next. Nah, siapa sih yang akan menjadi peserta dari gelaran Anugerah BUMN ini? Kalau ada pertanyaan itu, Pak, sebenarnya siapa sih yang akan menjadi pesertanya? Pesertanya ya namanya juga Anugerah BUMN. Pesertanya adalah seluruh perusahaan yang dianggap sebagai badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara di sini kebetulan saya baru dapat insight-nya beberapa waktu yang lalu, beberapa hari belakangan ini gitu ya. Ada yang kelolaannya Kementerian BUMN, ada juga yang kelolaannya Kementerian Keuangan. Kami tidak membatasi mau kelolaannya Kementerian BUMN atau kelolaannya Kementerian Keuangan seperti sarana multigria finansial, sarana multi infrastruktur, penjaminan infrastruktur Indonesia dan yang lain sebagainya, termasuk Elman gitu ya. Feel free untuk bergabung dengan saudara-saudaranya yang merupakan badan usaha milik negara di bawah kelolaan atau pembinaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kemudian selain perusahaan-perusahaan tersebut yang notabene di belakangnya pakai dalam kurung Persero, kami juga membuka diri untuk partisipasinya dari anak cucu perusahaan BUMN. Oke, kenapa saya bilang sampai cucu? Ya karena mungkin sekarang agak-agak beda nih paradigma dan mungkin nomenklaturnya. Oke, kemarin saya berkunjung ke salah satu yang tadinya saya pikir anak perusahaan, tapi ternyata sekarang udah jadi cucu perusahaan. Kenapa? Karena kami udah ada subholding, Pak, gitu ya. Ada yang namanya holding company kami yang pakai Persero, di bawahnya ada holding, dan kita adalah bagian dari holding tersebut atau subholding tersebut, dan akhirnya kita menjadi cucu gitu. Oke, silakan. Kemudian sebenarnya dari dua jenis entitas, apakah dia perusahaan BUMN secara langsung yang modal atau ekuitasnya merupakan kekayaan yang dipisahkan, kekayaan negara yang dipisahkan, ataukah anak cucunya, kemudian kita bagi dua lagi nih, ada yang berupa perusahaan-perusahaan yang go public atau TBK, ada yang merupakan perusahaan-perusahaan yang non-TBK atau tidak go public. Oke, kami akan menggabungkan siapapun perusahaan-perusahaan BUMN, anak atau cucu BUMN, selama yang bersangkutan punya embel-embel di belakangnya TBK alias sahamnya juga dijual di publik melalui Bursa Efek Indonesia, itu akan kita masukkan sebagai bagian dari perusahaan-perusahaan TBK. Oke. Kalau yang nggak TBK gimana, Pak? Nggak TBK tapi nggak TBK tapi Persero, itu masuknya sebagai perusahaan BUMN. Kita nggak TBK, Pak, tapi merupakan cucu perusahaan atau anak perusahaan. Oke, itu masuknya anak perusahaan. Kira-kira mungkin demikian ya. Hal ini mungkin sudah sangat dipahami oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Posisi kita ada di mana, dan kalau konteksnya di gelaran Anugerah BUMN ini, ya yang paling gampang,
siapapun dia, kalau perusahaan itu merupakan perusahaan go public atau TBK, kita akan masukkan ke perusahaan TBK gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya ini nggak seru juga nih. Slide ini udah langsung ngomongin presentasi gitu. Oke, sebenarnya saya ngomongin presentasi itu belakangan gitu ya. Tapi paling tidak boleh disampaikan di sini. Nanti pada saatnya kita punya sesi atau Bapak Ibu dari berbagai perusahaan diundang untuk melakukan presentasi dalam rangka presentasi penilaian, seyogianya atau sejatinya yang melakukan presentasi itu direksi. Baik direktur utama atau presiden direktur atau direksi yang lain gitu ya. Oke. Saya sebenarnya ingin mengajak juga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang utamanya berasal dari perusahaan yang berbentuk badan hukumnya PT, perseroan terbatas, karena BUMN itu sebagian masih ada yang perum. Bagi yang berstatus atau berbentuk badan hukum perseroan terbatas, insya Allah nggak ada sebenarnya terminologi CEO. Karena kita adalah perusahaan Indonesia dan bukan perusahaan Amerika Serikat gitu ya. Ya kalau mau nyebut CEO silahkan gitu ya, mungkin untuk keperluan branding atau kosmetik dan yang lain sebagainya gitu ya. Tapi nanti di berbagai formulir atau isian yang kami sampaikan, yang ditanya adalah direktur utamanya siapa, bukan CEO-nya siapa. Mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan terminologi ini ya. Kemudian next ya. Nah, dari ketiga baik BUMN, anak atau cucu perusahaan BUMN, dan juga gabungan anak dan cucu serta bapak yang berbentuk perusahaan TBK atau go public, gitu ya, kita akan punya setidaknya 5 kategori. Kategori masing-masing ini ada 5 kategori. Kategori yang pertama ya ini kebetulan baru kita rencanakan ya, tentunya ada subject to change. Siapa tahu ada penambahan kategori atau pengurangan gitu ya. Yang pertama ada kategori siapa perusahaan-perusahaan baik BUMN, anak dan cucu serta gabungan perusahaan TBK BUMN tersebut dengan tata kelola terbaik. Tata kelola maksudnya apa sih? Ya maksudnya di sini mungkin kita langsung mengasosiasikannya dengan GCG atau Good Corporate Governance. Oh, berarti kalau skor corporate governance kita bagus atau top deh berdasarkan hasil auditnya BPKP kah atau IFC atau siapa? World Bank dan yang lain sebagainya, ya mungkin kita menang di sini. Ya bisa iya, bisa enggak juga, karena ada hal kualitatif yang tentunya harus kami gali lagi. Termasuk di dalamnya mungkin ada hal-hal terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sekarang akronim tersebut dikenal sebagai TJSL, ya kalau lebih lanjutnya lagi sebenarnya itu dalam rangka membangun budaya yang namanya good corporate citizenship, di mana di dalamnya ada faktor-faktor yang namanya ESG, environmental, societal, and governance. Jadi kita mungkin nanti ya mudah-mudahan ya gitu, kebetulan saya beberapa kali bantu Komite Nasional Kebijakan Governance gitu ya. Yang namanya corporate governance itu udah ya lambat laun mungkin udah menjadi sesuatu yang seharusnya emang harus begitu. Yuk kita beralih atau kita meningkatkan menjadi not only corporate governance tapi corporate citizenship. Kita bagus di dalam tapi berguna dan bermanfaat bagi alam sekitar. Yang pertama kategori itu tata kelola perusahaan. Kemudian yang kedua adalah best strategi atau strategi terbaik. Kemudian yang ketiga ada pengembangan talenta dan SDM unggul. Kita ngelihat juga nanti nih perusahaan-perusahaan mana, BUMN mana yang memiliki suatu program yang cukup baik dan juga memperlihatkan hasilnya yang juga signifikan. Gitu ya. Kemudian ada juga inovasi bisnis terbaik. Inovasi ini tidak hanya diasosiasikan dengan teknologi, apalagi teknologi informasi, tapi juga inovasi-inovasi yang lain, terobosan-terobosan baru, gitu ya. Dan tolong jangan berkecil hati dengan menganggap bahwa, waduh kalau ngomong inovasi berarti teman-teman kita BUMN yang sangat kental dengan aroma teknologi informasi atau riset dan development dan yang lain sebagainya yang menang. Belum tentu.
Semua memiliki kesempatan yang sama. Selama bisa memperlihatkan bahwa kami memiliki terobosan baru, kami memiliki breakthrough, dan kami berinovasi. Dan inilah hasil inovasinya. Oke, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yang kelima, ada yang kami sebut sebagai kategori penghargaan transformasi organisasi terbaik. Oke. Nah, ini hal yang juga cukup menarik. Bapak, Ibu, dan teman-teman, di berbagai kesempatan kami sering menyebutkan, tolong jangan hanya memperlihatkan bahwa saya bagus sekarang. Oke. Kami lebih sangat senang mengapresiasi perubahan. Perubahan maksudnya ya, alhamdulillah sekarang nilai saya 8 loh gitu ya. Dari sebelumnya 5. Daripada alhamdulillah nilai saya sekarang 9,5 loh, dari sebelumnya 9,2. Oke, itu nggak signifikan ya sebenarnya gitu ya. Oke, lompatan-lompatan dalam hal transformasi yang membuat organisasi lebih baik, lebih bernilai, lebih inovatif, dan lebih berkelanjutan tentunya akan menjadi apresiasi yang sangat tinggi dari Dewan Juri sekaligus dari kami para penilai. Oke. Baik, next bisa dilanjutkan, Syat. Nah, kemudian mohon maaf, BUMN Track masih menggunakan kata-kata CEO nih. Tapi anyway ya nggak apa-apa untuk branding sebenarnya, branding perusahaan-perusahaan atau BUMN yang mengikuti gitu ya. Nah, selain memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaannya dengan beberapa kategori yang sebelumnya disampaikan gitu ya, kita juga akan memberikan apresiasi dan award kepada para CEO atau direktur utama atau presiden direktur yang bisa dianggap terbaik. Terbaik dalam hal apa? Oke, kita akan membagi 2 bagian besar. Ada CEO-CEO yang kita kumpulkan berasal dari BUMN. Oke, BUMN, kemudian ada yang di BUMN ini seperti BUMN non TBK. Kemudian yuk kita juga kelompokkan mereka-mereka yang punya status go public atau TBK. Gitu. Kemudian kategorinya apa aja sih gitu ya? Kategorinya mungkin yuk kita lihat. Yang pertama adalah CEO dengan change leadership terbaik, dengan strategic orientation terbaik, drive-nya execution terbaik, talent development terbaik, dan the best CEO. Oke. The best CEO itu mungkin ya cuma ini aja ya, tambahan kalau ternyata memang kita harus melihat ada nggak yang best of the best, atau di berbagai kategori sebelumnya mungkin dia juga bisa dinominasikan. Oke, nah ini hal yang menarik juga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Untuk CEO atau penilaian CEO atau direktur utama atau presiden direktur, yang kita lihat adalah personal. Maksudnya ya regardless dia dari perusahaan apa, yang kita tanya mungkin Bapak, Ibu secara personal atau secara pribadi atau kayak gimana deh gitu ya. Bagaimana memimpinnya dan yang lain sebagainya. Dan ini mungkin agak-agak apa ya, saya sering bilang nih agak-agak sensitif, agak-agak konfidensial gitu ya. Oleh karenanya mungkin nanti di kesempatan CEO Bapak, Ibu, dan teman-teman ikut dipanggil untuk diberikan kesempatan mempresentasikan atau dinominasikan sebagai salah satu dari best CEO, ya jangan banyak-banyak juga yang ikut. Kenapa? Ya kasihan, ntar malu. Intinya segitu mungkin ya. Oke, tapi bagaimanapun juga, tolong nanti disampaikan kepada Bapak Ibu direktur utama atau presiden direktur di perusahaan masing-masing bahwa akan ada apresiasi atau award khusus untuk hal ini. Jadi Bapak Ibu nanti siap-siap juga gitu ya. Siapa tahu Bapak Ibu dipanggil untuk dinominasikan mendapatkan penghargaan Best CEO. Nanti yang akan dicari seperti ini. Tolong Bapak Ibu juga gambarkan atau sampaikan entah itu kekuatan, kelemahan, dan apapun yang dari Bapak Ibu, dan bagaimana Bapak Ibu menjawab berbagai tantangan di perusahaan ini dan di lingkungan sekitar dan yang lain sebagainya. Silakan ceritain seperti itu. Oke, ada 2.
baik untuk BUMN, semua BUMN yang non TBK, dan juga untuk semua perusahaan TBK, baik BUMN maupun anak perusahaan BUMN. Oke, kemudian siap. Oke, ada lima kategori penilaian anugerah BUMN seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, ini agak balik-balik sini. Yang pertama ada strategi. Strategi itu strategi apa? Strategi tumbuh dan bertahan. Kemudian transformasi organisasi, pengembangan talenta unggul, inovasi dan teknologi, dan juga tata kelola perusahaan. Mari kita bedah satu-satu, apa sih yang akan menjadi item-item penilaian di masing-masing kategori ini. Oke. Boleh next chat. Oke. Yang pertama, strategi tumbuh dan bertahan. Oke. Bapak Ibu, saya lupa tadi menyampaikan bahwa untuk keikutsertaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian meramaikan gelaran anugerah BUMN tahun 2022 ini, ya kami akan meminta Bapak Ibu dan teman-teman menyampaikan jawaban atau tulisan atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner. Oke, ini inilah kuesionernya, anggaplah seperti itu, meskipun nanti akan kami sampaikan juga panitia mungkin yang menyampaikan. Oke. Untuk kategori penilaian yang pertama atau klaster penilaian yang pertama, kita menyebutnya klaster penilaian strategi tumbuh dan bertahan. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya cuma singkat. Jelaskan kebijakan, strategi, dan sistem yang telah diimplementasikan oleh perusahaan untuk tumbuh dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta bertahan di masa pandemi. Oke, Bapak Ibu, perusahaan ini apa sih yang dilakukan sebagai strateginya? Sampai sekarang kok bisa bertahan, atau sampai sekarang kok malah justru bisa tumbuh secara signifikan dan yang lain sebagainya. Oke, tolong juga jangan cuma sampai diomongin atau dijawab gitu ya, alhamdulillah, karena ya mukjizat dan yang lain sebagainya. Oke, tolong sampaikan sesuatu yang tentunya proper ya, nggak hanya intuitif, evidence based. Ada data dan fakta. Oleh karenanya kami juga minta data-data pendukungnya berupa entah itu ada dokumen rencana strategis perusahaan, kemudian laporan keuangan 2020 yang audited tentunya. Ya kami juga nggak mau ngerepotin atau nggak mau memaksa ya minta laporan keuangan 2021 audited, insya Allah belum jadi sekarang gitu ya. Atau jangan-jangan sekarang baru lagi mau nyari auditornya dan sebagainya. Kemudian laporan tahunan, paling tidak laporan tahunan 2020 lah gitu ya. Kemudian dokumen lain yang memuat substansi pertumbuhan perusahaan. Oke. Ini yang mungkin di berbagai kesempatan terdahulu khusus untuk dokumen-dokumen pendukung ini, saya meyakini juga gitu ya, meskipun ini mungkin entah suuzon atau husnuzon gitu ya. Tapi berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kebanyakan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mengikuti acara sosialisasi ini asalnya dari entah itu corporate communication, corporate secretary, dan yang lain sebagainya. Oke, di berbagai kesempatan dokumen-dokumen yang diminta itu punya. Di kesempatan lain mungkin nggak tahu harus minta kemana. Oke, oleh karenanya ya saya sangat menyarankan Bapak Ibu dan teman-teman, ini bukan kerjaan corporate communication atau corporate secretary aja. Contohnya mungkin dokumen rencana strategis perusahaan, ya teman-teman kita mungkin yang nanganin corporate planning atau perencanaan perusahaan lebih tahu gitu ya. Nanti ada kaitannya dengan manajemen risiko, mungkin teman-teman kita yang di manajemen risiko lebih tahu gitu. Jadi please build the collaboration within the internal team di perusahaan masing-masing untuk menyediakan berbagai dokumen-dokumen yang kami persyaratkan ini. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Oke, yang kemudian adalah kategori untuk transformasi organisasi. Oke, apa sih yang dimaksud dengan transformasi organisasi? Transformasi organisasi mungkin nanti yang akan kita lihat adalah fokus pada rencana program kerja, kebijakan yang telah disusun, serta hasil yang diperoleh dalam bertransformasi dan tumbuh terutama di masa pandemi. Oke, kalau nanyain ke siapapun, ke akademisi atau kemana gitu ya, disebut transformasi itu apa, insya Allah kayaknya ada 1001 definisi. Kalau saya mungkin ingin menyederhanakan kepada Bapak Ibu sekalian gitu, yang namanya transformasi itu erat kaitannya dengan perubahan. Nah, tapi perubahan yang seperti apa? Pertama, perubahan yang berdampak. Kemudian perubahan yang seperti apa? Perubahan yang signifikan.
Contohnya kayak gimana? Ya contohnya kemarin saya jualan pecel gitu ya. Begitu-gitu aja gitu ya. Kemudian ketika saya bertransformasi dari jualan pecel menjadi jualan mobil, itu dampaknya cukup signifikan bagi paling tidak bagi kesejahteraan atau kemakmuran saya, dan juga mungkin ya kompetensinya beda kan kalau sebelumnya jualan pecel menjadi jualan mobil, sesuatu yang berbeda gitu. Oke, tapi itu sebagai contoh aja gitu ya. Banyak jujur kalau saya sampaikan di sini, banyak juga BUMN yang telah melakukan transformasi secara signifikan, utamanya BUMN di perbankan nih gitu ya. Kalau dulunya seneng secara padat karya, buka cabang di mana-mana, sekarang mainnya digital, super apps dan yang lain sebagainya. Saya pikir juga banyak BUMN lain atau anak perusahaan BUMN lain yang melakukan transformasi serupa, kira-kira gitu ya. Oke, next-nya belum next, Uy. Oke, yang ditanya apa sih di transformasi organisasi, yaitu rencana program kerja kebijakan yang telah disusun serta hasil yang diperoleh dalam bertransformasi dan bertumbuh di masa pandemi. Kemudian kalau saya sering menyebutkan ini evidence based ya Bapak Ibu, berdasarkan data dan fakta. Dokumen-dokumen pendukung data dan fakta itu apa? Ini dapat berupa entah itu kalau punya roadmap transformasi silakan di-share. Kemudian dokumen rencana strategis perusahaan juga silakan di-share, laporan tahunan, dokumen lain yang memuat substansi transformasi dan pertumbuhan perusahaan, dan yang lain sebagainya ya juga silakan di-share. Oke, kira-kira itu untuk transformasi organisasi. Next ya. Yang ketiga yaitu klaster penilaian pengembangan talenta unggul. Ini fokusnya pada penerapan sistem dan rencana pengembangan talenta serta hasil yang didapatkan oleh perusahaan dari strategi pengembangan talenta dan SDM perusahaan, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan fungsional. Oke, pertanyaannya simpel gitu ya. Pertanyaannya simpel juga, jelaskan kebijakan, strategi, dan sistem yang telah ditetapkan dan diimplementasikan oleh perusahaan dalam upaya mengembangkan talenta serta hasil yang diperoleh. Kalau ada yang nanya talenta itu apa sih? Oke lah, saya bilang SDM. Oke, dokumen-dokumennya apa aja nih yang bisa mendukung jawaban kita atas pertanyaan ini? Bisa aja laporan tahunan, kemudian saya nggak tahu pasti, di beberapa atau kayaknya banyak BUMN, anak dan cucu BUMN yang hampir setiap tahun menyelenggarakan survei kepuasan atau keterikatan karyawan, entah employee opinion survey kah, employee engagement survey, atau employee satisfaction survey. Oke, silakan sampaikan laporan hasilnya seperti apa gitu. Kemudian kalau punya roadmap pengembangan SDM, jenjang karirnya seperti apa, gimana cara memboost up talenta-talenta terbaik di perusahaan seperti apa, silakan disampaikan. Oke, jadi Bapak Ibu, tolong, biasanya sih saya nggak terlalu yakin ya direksinya yang bikin jawaban. Ya direksinya meriksa, kemudian koreksi mungkin iya gitu ya. Tapi teman-teman yang mungkin jadi timnya direksi atau yang mewakili perusahaan, kalau ada pertanyaan tolong jawaban jangan kami sudah melakukannya dengan baik. Iya, dengan baiknya kayak gimana? Ya pokoknya baiklah, kayak gitu. Tolong sampaikan secara detail, secara komprehensif, meskipun nggak terlalu panjang lebar juga. Oke, karena nanti ada batasan berapa halaman maksimal yang harus Bapak Ibu sampaikan, gitu ya. Oke, itu untuk pengembangan talenta. Next-nya. Next-nya ada ya nilai-nilai dan budaya. Next. Oke, sebelumnya next dulu. Sebelumnya, oke. Oke, ini sebenarnya kalau nilai-nilai dan budaya nggak kita jadikan suatu klaster penilaian tersendiri, tapi ini kita masuk menjadi bagian di pengembangan talenta yang tadi ya, Bapak Ibu, gitu ya. Oke, tapi anyway, ini akan ditanyakan juga dan harus Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian jawab berdasarkan amanah perusahaan tentunya gitu ya. Yang ditanya adalah jelaskan strategi, sistem, dan program yang diimplementasikan untuk menginternalisasi nilai-nilai dan budaya perusahaan. Saya langsung menyebutkan gimana caranya menginternalisasikan akhlak. Oke. Berupa apa dokumen pendukung? Karena ini jawabannya adalah evidence based, laporan tahunan, laporan hasil survei budaya, dokumen lain
yang memuat substansi nilai-nilai budaya dan yang lain sebagainya. Oke, gitu ya. Jadi ya sebutin ini, kami sudah menginternalisasikan akhlak dengan cara seperti ini dan yang lain sebagainya gitu ya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mohon maaf kerjaannya agak-agak sedikit ya kalau kami ingin jujur mendapatkan jawaban atau paparan yang berkualitas juga nih dari para BUMN yang mengikuti gelaran ini. Tolong jangan terlalu normatif, tolong ya dengan hal-hal yang bisa disampaikan secara detail dan real dan jelas gitu ya. Kami telah mengembangkan ini, Pak. Caranya gimana? Ya udah Pak, kami pokoknya udah mengembangkan bla 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 segala macam gitu ya. Ini yang akan menjadi bahan kami juga nantinya untuk melakukan konfirmasi di presentasinya perusahaan, entah itu direksi dan yang lain sebagainya. Di beberapa kesempatan kami sering lihat yang nulis kayaknya keren banget nih, ketika yang datang presentasi, even sampai direksinya gitu, ditanya kelihatannya agak terjadinya mismatch. Oke, gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Next ya. Klaster penilaian berikutnya adalah inovasi dan teknologi yang berfokus pada inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan perusahaan yang mendukung penciptaan keunggulan kompetitif. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, jelaskan inovasi dan pemanfaatan teknologi mutakhir, baik dalam ranah teknologi informasi komunikasi, teknologi tepat guna lainnya yang telah dilakukan perusahaan untuk membantu meningkatkan kinerja bisnis, serta bersaing di tingkat global. Oke, dokumen pendukungnya apa? Ya, rencana laporan tahunan tentunya, kemudian ada rencana strategis atau cetak biru teknologi informasi, dokumen lain yang memuat substansi inovasi dan pemanfaatan teknologi. Oke. Kami sering ngelihat juga jawaban-jawaban untuk inovasi dan teknologi ini, seneng banget menyampaikan sesuatu yang mungkin cukup spektakuler, banyak orang nggak ngerti gitu ya, dan pada akhirnya berkutat di situ biar kelihatannya keren atau gimana gitu ya. Ya tolong mungkin nanti bahasanya disederhanakan, dan yang paling penting adalah yang diimplementasikan itu apa, dampaknya seperti apa. Oke. Kemudian ada semacam rencana atau peta jalan untuk melakukan inovasi atau implementasi teknologi mutakhir nggak ya di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin yang akan lebih baik disampaikan gitu ya. Berikut capaiannya, berikut implikasinya kepada kinerja bisnis. Oke, kira-kira demikian. Dan next-nya tata kelola perusahaan yang fokusnya pada struktur, proses, dan hasil dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, termasuk di dalamnya kebijakan dan pedoman serta hasil penilaiannya. Oke. Pertanyaannya apa nanti yang harus Bapak Ibu jawab? Tolong jelaskan kebijakan, pedoman, struktur, dan proses yang telah diimplementasikan perusahaan dalam mewujudkan praktik-praktik tata kelola yang baik, dan hasilnya kayak gimana. Apa aja yang akan menjadi dokumen pendukung? Dokumen pendukung itu bisa berupa entah itu laporan tahunan, laporan hasil penilaian skor GCG, kalau emang pernah di-scoring, entah itu oleh BPKP atau oleh IFC dan World Bank, atau dokumen lain yang memuat substansi implementasi dan hasil penerapan GCG. Oke, ada yang nanya, Pak, board manual boleh nggak? Silakan, karena itu mendukung. Pak, yang lainnya boleh nggak? Gitu ya, kebijakan transparansi, kebijakan ini itu, kebijakan tugas pokok dan fungsinya direksi dan komisaris, silakan disampaikan. Itu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Next. Ini juga sebenarnya nggak menjadi semacam kategori penilaian tersendiri, tapi kami masukkan sebagai suatu klaster penilaian. Ini ada klaster penilaian khusus, judulnya tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang sebenarnya fokus pada komitmen perusahaan terhadap pemberian kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oke, kontribusinya pada pemberian nilai tambah dan seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaannya juga cuma satu, Bapak Ibu, gitu. Jelaskan kebijakan, pedoman, program yang telah diimplementasikan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, gitu ya. Bisa berupa entah itu dokumen pendukung, dokumen pendukungnya bisa berupa laporan tahunan atau saya nggak tahu hasil penilaian TJSL, meskipun kayaknya belum ada ukurannya ya TJSL itu.
Oke, kemudian kalau punya SR, Sustainability Report, akan lebih baik. Oke, kalau punya laporan dulu namanya PKBL ya, kalau punya laporan-laporan itu yang masih relevan hingga sekarang, silakan digunakan. Atau dokumen-dokumen lain gitu ya. Nah, yang keren sebenarnya satu hal gini, untuk konteksnya tanggung jawab sosial dan lingkungan, dulu namanya PKBL gitu ya. Jangan cuma menyertakan foto. Kami udah ke sini nih Pak, ke panti asuhan ini, bangun pesantren itu, dan yang lain sebagainya. Not enough kalau saya pikir. Yang akan lebih menarik atau yang akan lebih elok tentunya Bapak Ibu bisa sampaikan adalah rencananya seperti apa aja yang udah dilakukan, dan capaiannya seperti apa gitu. Dampaknya seperti apa ke bisnis dan sebagainya. Kira-kira demikian. Next. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati, oke, yang pertama mungkin boleh saya sampaikan juga di sini, kita punya beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah seleksi terhadap dokumen atau penilaian terhadap dokumen tertulis yang disampaikan. Dokumen apa? Dokumen dari jawaban-jawaban tadi ya, Bapak Ibu, gitu ya. Dokumen jawaban-jawaban yang seperti tadi gitu ya disampaikan. Oke. Kemudian bagaimana nanti menuliskannya ya. Jawaban kuesioner diisi dengan ketentuan seperti ini. Ditulis di format kertas berukuran A4. Fontnya Calibri. Ukuran fontnya 11 dengan spasi. Saya nggak ingin menyebutkan spasi maksimum ya gitu. Spasi oke lah 1,5 atau 2 silakan gitu ya. Atau oke lah kita anggap setengah aja gitu ya. Dengan panjang jawaban maksimal 8 halaman. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai 8 halaman akan lebih bagus gitu ya. Tapi jangan juga jadi 80 halaman. Oke. Cukup poin-poin yang tadi ditanyakan aja disampaikan. Jangan tapi tentunya secara komprehensif ya menyampaikannya meskipun padat. Kemudian data-data terkait untuk dasar dari jawaban tersebut, tolong Bapak Ibu dan teman-teman menyebut reference saja gitu. Untuk ini silakan lihat ini, untuk ini silakan lihat lampiran ini, untuk ini silakan lihat lampiran ini. Oke, panjang jawaban maksimal 8 halaman ini nggak termasuk lampiran. Lampirannya apa? Dokumen-dokumen pendukung tadi. Sebenarnya sih begitu ya Bapak Ibu. Oke, dokumen-dokumen pendukung dapat dilampirkan bersama dengan pengiriman kuesioner gitu ya. Bapak Ibu, please secara ini aja ya, secara efisien aja gitu ya. Juga jangan berlebihan gitu ya. Waktu sebelum-sebelumnya kita belum terlalu marak menggunakan penggunaan teknologi informasi, ada juga yang mengirimkan kepada kami mungkin ya selain jawaban kuesioner ada satu mobil pick up sendiri itu dokumen pendukungnya. Jangan lebay kayak gitu juga ya. Belum tentu semuanya akan dibaca juga sih gitu ya. Oke, kalau sekarang mungkin udah bisa pakai Udah bisa pakai aplikasi atau email atau apapun, atau mungkin kalau banyak bisa mengirimkan link Google Drive dan yang lain sebagainya. Kira-kira demikian. Nah, untuk kelengkapan administrasi mohon dilampirkan dengan surat dari keterangan dari perusahaan yang akan menerangkan bahwa jawaban kuesioner telah dilampirkan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditandatangani oleh direksi atau sekretaris perusahaan. Oke, kira-kira gitu ya. Dan untuk penilaian ini sedapat mungkin dikirimkan ke yang pertama ada Sekretariat Anugerah BUMN 2022. Alamat emailnya jelas, kemudian ke tim penilai dari kami, dari PP Manajemen, emailnya juga udah jelas gitu ya. Dan harus diterima oleh panitia selambat-lambatnya tanggal 14 Februari, tepat dengan hari Valentine. Oke, untuk seleksi atau penilaian atas dokumen kuesioner secara tertulis nanti ya subject to apa yang menjadi hasil penilaian di tahap pertama ini, ya kami akan mengundang siapa-siapa aja yang berhak ke babak selanjutnya atau ke tahap 2, dan seperti apa nanti prosesnya atau
pelaksanaan presentasinya itu akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia. Oke, kalau kami jujur sangat berharap meskipun yang namanya fleksibilitas kita tetap ada gitu ya. Nggak bisa juga ya agak strict banget, tapi tolong begini nih, ada risiko sih sebenarnya kalau mau mengumpulkan atau menyampaikan di atas tanggal 14 Februari. Oke, risikonya apa? Risikonya nggak dilihat atau terlambat juga untuk diverifikasi dan dinilai. Pada akhirnya mungkin kelewat juga. Kalau ternyata bagus, pada akhirnya mungkin bisa berisiko untuk tidak diundang ke presentasi panel atau ke seleksi tahap kedua. Gitu. Kira-kira begitu. Oleh karenanya dengan segala hormat untuk meramaikan gelaran Anugerah BUMN yang ke-11 ini, juga untuk ya menjaga kualitas dari pelaksanaan dan juga kualitas yang dihasilkan dari gelaran Anugerah BUMN dari tahun ke tahun ini bisa tetap terjaga, bisa bisa membuktikan bahwa ini adalah gelaran yang benar-benar cukup bisa dipertanggungjawabkan dan diandalkan juga gitu ya. Tadi Pak Toto mungkin menyampaikan ya di beberapa kesempatan terdahulu yang menjadi best CEO itu jadi menteri. Ya, berarti udah ada pengakuan meskipun nggak formal ya dari lingkungan kita yang lebih besar dalam hal ini negara atas partisipasi, kontribusi dan mungkin kinerja serta rekam jejak dari perusahaan dan juga para pemimpin eksekutifnya yang mengikuti gelaran Anugerah BUMN ini. Yang menjadi best CEO atau best BUMN, ya tentunya memang benar-benar BUMN yang sehat, yang tangguh, dan memiliki visi yang cukup baik untuk kedepannya, memiliki strategi untuk tumbuh dan bertahan di tengah pandemi dan sebagainya yang juga memang udah teruji. Oke, untuk hal itu semua kami sangat berharap Bapak Ibu dan teman-teman di kepesertaan Anugerah BUMN 2022 ini bisa ya menjaga kualitas-kualitas itu, salah satunya dengan tepat waktu menyampaikan dokumen-dokumen, entah itu dokumen kuesioner dan juga dokumen pendukung gitu ya. Oke, ya jangan juga nih nanti mungkin gitu ya, oh Pak saya kebetulan nggak ikut sosialisasi gitu ya, ya kalau nggak ikut sosialisasi harusnya nggak tahu kan, gitu aja. Jadi terlambat gitu ya, kalau nggak ikut sosialisasi, kemudian baru tahunya tanggal 14 Februari, saya pikir ya mungkin agak sulit juga ya untuk mengejar berbagai hal tersebut. Oke, next ya, masih ada. Next-nya ada slide yang judulnya terima kasih. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati dan kelapangan data atas nama PPM Manajemen dan juga BUMN Track gitu ya. Tadi saya belum memperkenalkan diri, perkenalannya mungkin sekarang gitu ya. Nama saya Alpiza, kebetulan masih ada di PPM Manajemen dan di PPM Manajemen masih menjalankan amanah untuk duduk di posisi Kepala Divisi Riset dan Konsultansi. Kebetulan di 11 tahun yang sudah berjalan gitu ya, kerjasama antara BUMN Track dan PPM Manajemen dalam rangka menggelar Anugerah BUMN ini yang mengampu adalah kami di Divisi Riset dan Konsultansi. Kami yang mengembangkan instrumen penilaian, kami juga yang mengkonsolidasikan hasil penilaian, kami juga yang mungkin membuat melakukan desk research secara kecil-kecilan untuk berbagai BUMN yang mungkin dinominasikan nantinya, dan juga ya memberikan sedikit ini itulah ya kepada Dewan Juri dan panel penilai nantinya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk perhatian dan kerjasama Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Tetap semangat. Saya masih senang juga menyampaikan suatu tagline atau sebenarnya ini sumpah atau janji. Janji siapa? Janji atlet. Atlet siapa? Atlet dari Olimpiade untuk anak-anak atau remaja atau orang tua penyandang disabilitas intelektual dari Special Olympics Internasional yang menyebutkan let me win, but pakai but if I cannot win, let me be brave in the attempt.
Artinya apa sih? Biarkan kami menang. Tapi seandainya kami tidak menang, paling tidak kami telah berusaha untuk mencobanya, gitu ya. Nah, hal yang sama ingin saya sampaikan juga di sini, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mari kita ramaikan gelaran Anugerah BUMN ini di tahun 2022. Tentunya mari kita lupakan juga kita bakalan menang atau enggak nantinya, gitu ya. Itu urusan kedua atau ketiga dan selanjutnya, gitu ya. Yang penting kita telah berusaha mencoba menyampaikan dan juga belajar, saling bertukar informasi, saling bertukar pengalaman. Ini yang sudah kami lakukan, ini yang sudah kami kontribusikan, dan ya inilah salah satu bukti atau ya bukti atas kinerja dan kontribusi kami bagi negara ini, dan ini juga adalah bukti bahwa kami bersilaturahmi, berinteraksi, dan bersinergi juga dengan BUMN yang lain, serta ya dengan media seperti BUMN Track dan juga dengan lembaga pendidikan seperti PP Management. Intinya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, gitu ya. Oke, jangan sampai punya semacam motivasi, ya udah kalau saya nggak menang saya nggak bakal ngikut, ya jangan gitu juga, gitu ya. Baik, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih, apresiasi saya yang tinggi untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Tetap semangat, all the best untuk kepesertaannya di Anugerah BUMN 2022. Saya selesaikan dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan ke Kak Epoy. Yes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pisah. Terima kasih atas pemaparannya dan keren banget tadi tagline-nya. Salam buat si kakak ya Pak, yang ikut Olimpik di rumah. Baik, sebelum dilanjutkan, mohon izin saya kembali mengingatkan kepada para peserta yang belum menuliskan nama perusahaannya, dimohon untuk merename ya. Di sini ada Ibu Devi, Ibu Dewi, Mbak Diah, Bapak Edri, Bapak Gatot, dan masih banyak lagi, mohon di rename namanya. Jadi formatnya adalah didahulukan oleh nama perusahaan, baru setelah itu dilanjutkan dengan nama Bapak dan Ibu. Ini untuk memudahkan kami untuk mendata kemudian. Lalu tadi materi, ini juga ada beberapa permintaan dari Bapak dan Ibu di kolom chat, bahwa materi yang nanti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pisah akan kita sampaikan kembali kepada para peserta ya. Tapi dimohon untuk menunggu sebentar, nanti panitia akan share materi tersebut. Sebelum dilanjutkan ke sesi tanya jawab, mungkin dari Ibu Dita atau Pak Samsudin Hadi Sutarto, Pak Toto ada yang mau ditambahkan mungkin dari presentasi Pak Pisah tadi. Silahkan Bapak dan Ibu. Oh ya, mungkin tadi terlewat kali ya di Mas Alvisa ya yang sampaikan di kategori CEO ya, CEO BUMN. Jadi CEO BUMN itu kan untuk BUMN dan BUMN dan perusahaan BUMN yang sudah TBK. Tapi kita juga masukkan adalah CEO untuk anak perusahaan BUMN ya, yang CEO-nya. Ada 3 sama seperti di perusahaan. Perusahaan kan ada 3, ada CEO BUMN, ada kategori yang BUMN, anak perusahaan BUMN, dan BUMN anak perusahaan BUMN yang TBK. Nah ini juga sama, untuk CEO-nya juga akan kita nilai yang di anak perusahaan BUMN. Nah mungkin kalau lihat pengalaman ya, tadi saya sampaikan yang CEO yang di BUMN kan, anak perusahaan BUMN juga ada contoh ya, mungkin kita sebagian karena banyak juga di beberapa promosi yang dilakukan oleh pihak pemerintah ya, yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Contohnya mungkin dulu ada di RUT Telin ya, Pak Faisal. Dia juga salah satu CEO terbaik anak perusahaan BUMN. Dan saat ini beliau menjadi dirut di Pos Indonesia, di BUMN. Dan ada lagi seperti Pak Bakir Pasaman, ya. Beliau dulu adalah dirut Pupuk Kaltim. Nah, dia juga memang CEO terbaik di anak perusahaan waktu itu. Dan dia saat ini menjadi dirut Pupuk Indonesia, jadi dirut Pupuk Holding. Jadi memang alhamdulillah ya, jadi apa yang digelar di kita itu jadi referensi lah, baik itu di pemerintah yang diwakili oleh Kementerian BUMN maupun dari pusat ya, yang menjadi menteri gitu ya, jadi oleh Presiden. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Baik, Pak Toto, terima kasih. Jadi tambahannya tadi di poin kepesertaan CEO anak perusahaan BUMN ya, Pak ya.
Jadi Bapak Ibu lebih lengkap CEO-nya untuk BUMN, anak perusahaan BUMN, juga BUMN, dan anak perusahaan BUMN TBK. Ibu Dita, apakah ada tambahan lagi? Cukup, Mbak Evi, rasanya. Cukup, baik. Jadi kita simak sekarang tanya jawab dari peserta ya, Ibu. Dan Bapak, silakan kepada Bapak dan Ibu perwakilan dari BUMN dan anak perusahaan BUMN, jika ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi ulang, boleh mengetik di kolom chat. Nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh pembicara pagi ini. Ya, Pak Pisa. Izin Kak Evi. Yes, ya Pak. Di chat itu ada pertanyaan dari PTPN 11, sorry. 11. Mohon maaf, sebenarnya saya juga akrab dengan BUMN, tapi BUMN di luar negeri ya. Sombong gitu. Pura-puranya gitu, biar bahasanya gitu. Oke, izin bertanya, di struktur kami di anak perusahaan BUMN, ya yang pernah kami ketahui juga di lingkungannya PTPN 3 Holding, salah lagi kan, PTPN 3 Holding ya maksudnya. Di lingkungannya PTPN 3 Holding, semua anak perusahaannya itu satu direktur dan jajaran direksi atau pemimpin tingginya tuh disebutnya SEVP gitu ya. Kalau pertanyaannya apakah SEVP bisa menggantikan direktur dalam sesi presentasi, langsung saya jawab bisa. Yes. Gitu ya. Jadi untuk struktur tertentu bisa ya Pak Pisa ya, seperti di PTPN ini kan memang tidak ada direksi gitu ya di masing-masing anak perusahaannya. Itu sebenarnya direksi sih sebenarnya gitu ya. Namanya aja ya Pak. Nomenklaturnya aja SEVP. Gitu. Ini dari Bu Aktavia. Ini Bu atau apa ya? Bu atau Pak atau Mbak atau Mas atau apa gitu ya. Saya takut salah, soalnya banyak juga yang manggil saya Mbak Alpiza. Oke, terima kasih. Baik Pak, jadi terima kasih jawabannya dari perwakilan PTPN 11. Mungkin ini juga mewakili rekan-rekan PTPN lainnya untuk pertanyaan yang sama. Jadi untuk level SEVP bisa untuk menggantikan posisi direktur dalam sesi presentasi nanti. Baik, terima kasih. Nah, sudah dijawab Pak Pisa, terima kasih atas informasinya. Untuk materi yang tadi disampaikan, Bapak dan Ibu akan kami share oleh panitia sesudah acara Zoom pagi ini ya. Jadi nanti mohon ditunggu saja, akan kami share materi yang telah disampaikan. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Ini dari Virama Karya, Pak Pisa. Bagaimana cara mengikuti kategori CEO? Apakah nanti dipilih penyelenggara atau dari kita atau corporate yang mengajukan? Terima kasih. Baik, ada pertanyaan barusan dari mana? Dari Virama Karya. Oke. Ini yang nanya siapa sih? Aprilia, Pak Pisa, Ibu Aprilia. Yang nanya Mbak Aprilia gitu ya. Di belakangnya ada Bu Erli ya. Nah. Lagi kembali Pak, Bu Erlinya Pak. Oke. Jawaban saya mungkin begini. Ada semacam bukan trik ya gitu ya. Ada mungkin pertimbangan-pertimbangan khusus dari kami. Kalau ditanya apakah mengajukan, enggak. Tapi kehadiran direksi, utamanya direktur utama atau presiden direktur di sesi presentasi menjadi penilaian sendiri. Jadi contohnya gini, ada pertimbangan-pertimbangan kualitatif atau pertimbangan etika, pertimbangan moral, saya nggak tahu namanya pertimbangan apa gitu ya. Pak, ini kenapa nggak diundang di sesi presentasi atau kenapa nggak kita undang dan kita nominasikan sebagai best CEO dan yang lain sebagainya gitu ya. Oke, pertanyaannya mungkin dari Dewan Juri umumnya gini, oh kemarin waktu presentasi perusahaannya yang bersangkutan datang nggak? Enggak, kelihatannya cukup alasan untuk nggak ngundang. Kalau seperti itu, gitu ya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, kalau ternyata Bapak Ibu Direktur Utama atau Presidirnya juga berminat atau mungkin punya aspirasi untuk diundang dan dinominasikan untuk menjadi salah satu, salah dua, salah tiga peraih anugerah Best CEO, ya salah satu tips dan trik dari saya adalah tolong hadiri juga presentasi untuk perusahaannya. Gitu ya. Jadi nggak seru banget kalau yang datang di awal di presentasi untuk perusahaannya itu yang datang entah itu sekretaris perusahaannya atau corporate communication-nya atau marketingnya atau siapa gitu ya. Tapi nanti ujuk-ujuk kita undang si CEO-nya kayaknya agak sulit gitu ya. Gitu ya Mbak Aprilia, tolong sampaikan ke Bu Erli. Siap Pak. Jadi lebih better kalau untuk yang presentasi sekaligus untuk ntar ikut yang kategori CEO, CEO-nya juga ikut presentasi ya Pak ya? Ya.
Untuk presentasi di awal, kalau ternyata nanti hasil seleksi atau penilaian dari dokumennya ternyata bagus dan bisa kita undang untuk presentasi, kalau bisa yang datang CEO-nya. Oke, kemudian selanjutnya, apakah nanti kalau saya udah datang di presentasi ini akan diundang juga atau akan ikut sertakan juga di nominasi Best CEO, itu belum tentu ya, gitu ya. Tentunya ada pertimbangan selanjutnya. Oke, tapi kalau boleh, kalau dibalik ini ya, yang datang bukan CEO untuk presentasi atau bukan direktur utama, insya Allah nggak bakalan juga diundang untuk presentasi nominasi CEO, Best CEO, kira-kira begitu. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih juga. Mungkin sebagai tambahan ya, ini kan buat masukan dulu buat ini kan rekan-rekan semua kan mewakili ya para direksi gitu ya yang hadir. Itu pengalaman tadi yang sampaikan itu yang CEO terbaik ya yang menjadi menteri maupun yang CEO terbaik ya yang di anak perusahaan ya menjadi dirut juga di itu, hampir semuanya mereka tampil dari awal sampai akhir gitu, tidak diwakilkan gitu. Ini ini sebagai contoh aja gitu ya bagi rekan-rekan semuanya, lebih meyakinkan lah supaya dirutnya tampil langsung. Terima kasih. Walaupun jangan diwajibkan ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, jadi kepada para peserta diharapkan CEO-nya ya atau direksinya begitu ya Pak yang bisa menyampaikan presentasi nanti. Tadi ada kayak nilai lebih lah atau apa khusus CEO-nya yang bisa berpresentasi, karena kalau tidak tadi kata Pak Pisa, jadi peluang untuk lanjut ke seleksi kedua atau seleksi CEO kemungkinan tidak bisa gitu ya Pak. Baik, kepada Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Mumpung masih ada para pemateri di sini, jadi apapun bisa ditanyakan. Nanti kalau udah isi kuesioner, apalagi kalau sudah di hadapan dewan juri, nanti udah nggak bisa nanya lagi. Gitu. Silahkan. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Saya kembali mengingatkan untuk timeline-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi sosialisasi dilakukan pada hari ini, tanggal 19 Januari. Lalu batas waktu pengembalian kuesioner kita tunggu sampai 14 Februari 2022. Tadi pas Hari Valentine ya kata Pak Pisa, pas Hari Valentine. Dimulai dari hari ini sudah bisa mulai dikumpulkan. Lalu presentasi penilaian perusahaan, ini tahap 1 artinya sudah lolos pengumpulan kuesioner dan data pendukung. Kita presentasi corporate akan dilakukan pada tanggal 22 sampai 25 Februari. Jadi ada waktu 4 hari ya untuk presentasi perusahaan. Dan selanjutnya ketika ini sudah ditentukan lagi siapa yang lolos untuk tahap selanjutnya adalah presentasi CEO yang akan dilakukan pada tanggal 1, 2, dan 4 Maret 2022. Sedangkan malam penganugerahan nanti akan dilaksanakan pada 16 Maret atau hari Rabu. Nanti akan kami informasikan kembali untuk waktu dan tempatnya. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Ibu Endang dari Jamkrindo Syariah. Biasanya ini Bu cukup banyak yang ditanyakan. Atau Ibu Puri Assalamualaikum Bu Endang, apa kabar? Langsung saya sapa aja deh Bu Endang. Iya. Masih ada sama kita kan ya Bu Endang ya? Atau Ibu Puri dari PT JIEP juga biasanya banyak ini nih. Banyak yang akan disampaikan. Silakan Ibu dan Bapak. Atau Mas Pisa minta seandainya nanti yang presentasi lebih dari 1 atau 2 orang bagaimana Pak Pisa? Kira-kira bisa nggak kalau gitu? Pada dasarnya nggak apa-apa, bisa aja. Tentunya kita memberikan waktu, tapi waktunya juga terbatas ya gitu. Jadi waktunya tetap di 45 menit kalau nggak salah ya Pak ya? Kalau nggak salah 30 menit, 30 sampai 40 menit ya. Oh, tanya jawab gitu ya? Menit.
Baik, baik. Ya akan lebih baik sih nggak terlalu panjang presentasinya, tapi mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari panel penilai itu silakan berpanjang lebarnya, mungkin di situ yang akan lebih baik. Oh iya, baik. Ya biasanya 10 atau 15 menit mereka presentasi, lalu 30 menit tanya jawab ya Pak ya, dengan Ya. Dewan Juri. Oke. Jadi terserah mau 2 atau 3 orang, tapi lebih baik fokus di satu sehingga waktunya bisa cukup efektif seperti itu ya Pak. Ya, kira-kira demikian. Dan Bapak Ibu sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pisa, jadi ajang anugerah BUMN ini bukan sekadar kompetisi begitu ya Pak Pisa ya, tapi ini menjadi ajang silaturahmi dan kolaborasi. Banyak juga mungkin contoh-contoh dari yang sudah mengikuti sebelumnya, ketika bertemu akhirnya bisa ngobrol, saling bertukar pengalaman, jadi bisa timbul sinergi atau kolaborasi antar BUMN begitu ya Pak. Bukan sekadar kompetisi, dan ini juga bisa jadi ajang sharing lah dengan para dewan juri, karena dewan juri di sini semuanya adalah pakar dari profesional, dari akademisi, dan lain-lain, dari media juga ada, dari konsultan dan lain-lain. Silakan, Pak Pisa mau menyapa di random kali Pak, disapa Pak. Di sini dari Himbara yang datang cuma dari BTN ya. Dari perbankan boleh, mungkin dari Bank BTN perwakilannya. Dari Himbara, oke, ada yang datang gitu ya. Dari keluarga besarnya Telkom ya ada semua nih, ada beberapa yang saya lihat gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Dari keluarga besarnya Pertamina juga udah lumayan rame nih. Oke. Dari ASDP Pak juga ada. Dari Damri. ASDP, oke. ASDP yang sekarang lagi pindah ke Kelapa Gading, ayo. Tadinya dekat sini Pak, di Rawasari Pak. Tadinya di Rawasari, ya, lagi bikin gedung baru, pindah sementara ke Mall of Indonesia, keren banget. Ya, kami juga ingin menyapa kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang berasal dari luar Jakarta. Paling nggak ada dari Bandung, ada LEN, PT PAL, PTDI, Dirgantara Indonesia, PTDI. Ada PT PAL, Pak Pisa. Ada yang dari Surabaya. PAL. Kemudian, oh ya tadi dari grupnya PTPN ada yang PTPN 11, PTPN 13 atau 14. Dari Semen Batu Raja. Timah, tapi Timah kelihatannya di Jakarta sih. Iya. Di Bubble ya. Dari Planet Kemayoran, Jamkrindo, Askrindo. Angkasa Pura. Oke, gitu ya. Oke. Mbak Dewi Skufindo, ayo Mbak, biasanya Mbak Dewi ini juga nih, ada beberapa yang ditanyakan. Oke. Mana Mbak Dewi Skufindo? Oke. Izin Pak Alpi. Ya. Pak Alpiza. Ya. Ya Mbak Dewi. Sudah Pak, sudah. Apa kabar? Oke, alhamdulillah baik-baik aja. Gimana kabarnya Pak Maswik? Alhamdulillah baik-baik juga Pak. Oke. Bilangin suruh ikut ya. Ya insya Allah nanti akan kami sampaikan Pak. Kalau dari saya sih, iya. Kalau dari saya sudah jelas sih Pak penjelasan Bapak tadi. Itu aja. Makasih Pak. Nanti kami tinggal menyusun jawaban dari kuesionernya. Ya, titip ke Pak Maswik, bilang kata Pak Alpiza disuruh ikut Pak, wajib. Iya, siap Pak. Ya, makasih Mbak Evi. Makasih Mbak Dewi. Meneruskan jejak sukses Pak Bahdar ya Mbak Dewi ya. Ya, amin. Bapak Eko dari PTDI, apakah ada yang ingin disampaikan Pak? Silakan. Sementara cukup dulu Bu. Terima kasih undangannya. Baik, terima kasih Pak. Ditunggu kepesertaannya ya Pak. Siap Bu. Baik, mungkin sudah peserta sudah cukup dari penjelasan Pak Pisa tadi mungkin ya, dan nanti akan
bagikan juga, apa akan kita share juga Pak presentasinya tadi Bapak sampaikan, materi yang disampaikan. Untuk diingat kembali ya Bapak dan Ibu, untuk pengembalian materi kuesioner nanti dan data pendukung kami tunggu selambatnya tanggal 14 Februari pukul berapa ya panitia ya? 23.00 mungkin ya. Jadi pas dihabis tanggal 14 Februari lah, sebelum berubah jam 12 malam gitu kayak Cinderella nanti. Nah, ini ada dari Mitratel pertanyaan, apakah kuesionernya sudah dikirim? Ya, jadi ini teman-teman di bagian teknis. Segera dikirim setelah ini mungkin ya Bapak dan Ibu ya, setelah Zoom ini akan kami kirimkan beserta nanti materi yang tadi disampaikan oleh Pak Pisa ya. Jadi hari ini kami kirim kuesionernya untuk segera bisa dilanjutkan untuk pengisiannya. Karena mungkin ini juga membutuhkan beberapa koordinasi dari berbagai macam divisi seperti itu. Dari Antam Berdikari, apakah ada pertanyaan lagi? Dari Inka, Inti, PT PAL, Pos Indonesia. Sepertinya cukup ya Pak Pisa ya. Nah, untuk materi kuesioner akan dikirim lewat apa? Mungkin dari email, bisa lewat email yang Bapak dan Ibu berikan, atau lewat WhatsApp ya. Oleh nanti yang dikirim akan Ibu Linda akan mengirimkan materi presentasi tadi dan kuesioner melalui nomor WhatsApp Bapak dan Ibu yang sudah didaftarkan. Itu supaya lebih cepat ya. Jadi dibuka langsung di WhatsApp. Jadi mohon ditunggu setelah kegiatan ini selesai akan segera kami kirimkan. Terima kasih, sepertinya sudah cukup lengkap. Pak Pisa, terima kasih atas penjelasannya, membuat para peserta cukup jelas, jadi nggak perlu bertanya ulang lagi. Dan terima kasih, kami harapkan kepesertaan dari Bapak dan Ibu semua, karena sekali lagi ini bukan hanya sekadar kompetisi, tapi menjadi ajang sinergi dan kolaborasi antara BUMN dan anak perusahaan BUMN. Untuk terakhir, penutup, kita boleh foto bareng ya Pak ya, walaupun lewat Zoom. Kalau boleh ada yang dibuka maskernya, mungkin sebentar untuk foto sebentar aja. Silahkan. Nanti oleh Ibu Linda, bisa dikasih aba-aba Ibu Linda. Kalau mau saling menyapa juga boleh ya Pak, dibuka unmute-nya ya Pak, Bapak dan Ibu. Jadi saling menyapa kita. Mbak Linda, silakan. Boleh Kak Evi, aku ambil fotonya, Kak Evi hitung ya. Oh, aba-aba ya. Pak Pisa, aba-abanya pakai bahasa apa, Pak? Kalau CEO BUMN kan harusnya bebas. Pakai bahasa anugerah BUMN aja ya, Pak ya. Oke, Linda siap. Bapak dan Ibu di posisi terbaik. Kita belum ngasih jempol ya. Kita pose formal dulu lah. Nanti habis itu jempol boleh. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa tersenyum. Ini sepi ya Pak Pisa ya. Kalau kita offline bisa sambil gaya-gayaan gitu ya Pak ya. Iya ya. Linda, berapa slide yang harus kita foto? Alhamdulillah sekarang sudah 139 peserta yang masih bertahan. Tadi ada hampir 160-an ya, Linda ya. Ada 6 slide Kak, baru slide pertama. Oke, slide kedua ya. 1, 2, 3. Mas Eka bisa tolong juga backup ya Mas Eka? Mas Eka. Sudah. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Ini kita nggak tahu masuk slide yang mana ya. Kita senyum aja ya terus ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya slide kelima. 1, 2, 3. Terakhir, slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Cukup ya Ibu Linda dan Mas Eka ya.
Sudah oke? Sudah masuk semua? Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Bapak dan Ibu semua. Semoga sukses dalam proses penjurian atau menuju penjurian anugerah BUMN 2022, dan kami berdoa semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap melakukan aktivitasnya. Terima kasih, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekeliruan ketika tadi menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ada yang bertanya di kolom chat Kevin, mungkin masih bisa di Pak Fiza. Nggak ada. Nggak ada, enggak. Tadi nanya kuesioner, materi dan kuesioner. Aku untuk kategori CEO berarti kita tidak mendaftar ya, itu dipilih dari juri. Pertanyaannya itu. Iya gitu. Ya. Dari Firma Karya tadi ya? Udah tadi. Aku forward ya, Pak Yoga, maaf pertanyaannya. Mungkin Pak Yoga masih ada di. Oke. Ya, jawabannya iya. Oh ya, tadi hampir sama dengan Firma tadi ya Pak Pisa ya? Ya. Jadi diharapkan CEO-nya diusahakan untuk presentasi sehingga peluang untuk apa? Untuk presentasi CEO juga semakin besar. Terima kasih. Linda, ada yang minta di-share? Belum bisa Bapak, karena ada yang perlu kami perbaiki dulu. Jadi mohon ada kontak person aku di WA, biar lebih cepat nanti bisa cek aku dulu, nanti aku share materinya melalui WA. Sekaligus juga nanti email sambil paralel. Tapi yang utama melalui WA sih Pak. Terima kasih ya, saya izin live ya Bapak dan Ibu. Pak Pisa, terima kasih. Sama, saya izin live juga. Makasih Kak Epoy. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mbak Evi. Terima kasih. Semuanya. Assalamualaikum, izin live. Terima kasih Bapak Ibu.